Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami kau ajak untuk bermisi, memberikan kesaksian hidup kami kepadamu, kepada orang lain. Karena pengalaman dicintai lebih dulu oleh Engkau. Bantu kami ya Bapa untuk berani membagikan Kristus kepada orang lain yang telah mencintai kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, mengapa kita seringkali gagal bermisi? Seolah-olah misi itu bahwa kita pergi ke luar negeri, ke tempat-tempat yang sunyi, tempat yang adjentes, ya, kepada bangsa-bangsa, dan itu benar. Tetapi kalau itu ditekankan, kita lupa bahwa setiap orang dari kita harus bermisi. Keluarga, sebagai guru, sebagai biarawan-biarawati di rumah, di tempat kita berada. Jadi bermisi berarti pertama-tama memberi kesaksian tentang hidup Kristus. Apa yang kita alami bersama Kristus itu, dan kita sadar bahwa Kristuslah segala-galanya bagi kita. Lalu dibagikan kepada orang lain. Dinyatakan kepada orang lain. Bahwa hidup bersama Kristus is everything, segala-galanya. Saudara, dalam kerangka itu kita coba lihat bacaan Injil hari ini. Yesus menyadari bahwa misinya adalah membebaskan orang dari segala tahanan. Kita bisa melihat ketika Yesus berada di Nazaret, di kota asalnya, dia katakan lalu ia datang ke Nazaret, dan di mana ia dibesarkan, ya, kepadanya diberikan kitab suci Yesaya, dan membukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku dengan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi saudara-saudara, pertama-tama bermisi, bersaksi pertama-tama adalah bahwa kita menyadari Tuhan ada padaku. Tuhan ada padaku. Membebaskan orang buta, membebaskan orang terbelenggu, membebaskan orang yang terperangkap dalam dosa, dalam apapun. Nah, karena itulah dalam bacaan pertama kita mendengar kata-kata yang menurut saya sangat fundamental. Apa? Kristus lebih dulu mencintai kita sebelum kita mencintai orang lain. Hendaklah kita mencintai Allah, mencintai orang lain, karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Kita harus sadar bahwa Tuhan ada dalam diriku. Tuhan mencintai aku. Ini saya kira sebab kenapa kita tidak dapat mewartakan kabar gembira. Membuka mata orang buta. Inilah sebabnya bahwa kita gagal dalam bermisi. Karena kita tidak menemukan Tuhan dalam diriku. Kita tidak menemukan Tuhan mencintai aku lebih dulu. Dan ternyata memang demikian. Sejujurnya misalnya, saya sebagai formator di tempat saya berada, ada 12 anak. Ketika saya belajar merenungkan ini, memang tidak mudah untuk membentuk anak muda zaman sekarang. Anak muda yang mengalami problem di zaman sekarang. Ketika kita menekankan aspek kepribadian, perubahan, changing, transformation, hampir sulit. Karena berubah, karena tidak mudah mereka mendengar apa yang kita sampaikan aja, masih lumayan. Lupa. Tidak bisa. Meskipun baru 5 menit yang lalu. Tetapi ketika saya mencoba merenungkan dan mencoba untuk membagikan pengalaman yang berbeda, yaitu apa pengalaman akan dicintai oleh Tuhan. Tuhan mencintai aku lebih dulu. Dan apakah mereka mampu melihat Tuhan mencintainya dirinya sendiri lebih dulu. Dan itu saya kira kuncinya ternyata. Beberapa hari ini saya mengajak mereka untuk
membaca kitab suci, untuk merenungkan Lectio Divina, merasakan, mengalami, melihat, membaca dengan baik, membaca dengan literasi. Ketika mereka tidak membaca seperti anak kecil, anak-anak SMA. Tapi ternyata ketika saya ajak mereka untuk membaca dengan literasi, dengan penuh pengertian, penuh pemahaman, dan melibatkan pikiran, perasaan, dan hati. Yang kita sebut ada 2 tahap penting, tahap meditatio, mengolah, berpikir, bertanya. Ini aspek yang untuk mengerti, memahami, lalu mereka membaca ulang teks yang sama setelah mereka, dan itu jauh berbeda. Baru kemudian aspek kontemplasi. Tadi berpusat pada aku meditasi, sekarang berpusat pada Allah. Tuhan bersabdalah, hambamu mendengarkan melalui teks itu. Dan ternyata berubah, ternyata berbeda. Tuhan menyentuh hati mereka. Dan saya bisa merasakan, mereka juga bisa merasakan. Dan mereka juga bisa membedakan antara meditatio, berpikiran mengolah, dan kontemplasio. Allah yang menyentuh dan menjamah mereka. Saudara, begitulah kira-kira ternyata Lectio Divina yang mengubah. Bukan saya yang mengubah, tapi mereka mengubah. Semoga metode seperti ini kita terus membaca, merenungkan, bertanya, menulis, dan segala macam. Dan mereka malas sekali menulis. Data-data, tadi pagi saya mencoba memperdengarkan tentang seorang wanita yang menjadi Kristen di Iran, lalu membawa kitab suci, menyebarkan kepada banyak orang. Ketika ia di penjara pun, ia tetap mengalami Allah yang ia alami. Dan dia merasakan bahwa Tuhan membimbing dia menemukan Tuhan di situ. Luar biasa wanita ini. Mengalami Allah, perjumpaan dengan Allah, dan kemudian mewartakan Yesus kepada banyak orang dengan caranya sendiri. Membawa kitab suci kepada orang-orang Iran, menunjukkan inilah Tuhan yang sebenarnya. Oh, luar biasa. Ya, ketika mereka mendengar, dan satu hal yang kemudian, aku mencari kebenaran. Apa itu kebenaran? Siapakah Yesus? Sang kebenaran adalah Yesus. Dan ketika dia menemukan itu, dia jatuh cinta dan merangkul dan mewartakan Kristus. Saudara, apakah Anda mengalami Yesus? Sudah berapa tahun kita mengalami Yesus? Semoga kita mengalami Yesus dan membuat hidup kita berubah. Karena Yesus yang mengubah. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.